keluarga sendiri pun kaget sampai dikirain aku ikutan aliran sesat, dikira iya. Karena aku pakai jilbabnya kan yang pertama, hari pertama tuh lilit. Hari kedua aku ngeliat di TV, loh kok gue masih kelihatan lekuk tubuh gue ya gitu. Terus hari keduanya aku langsung pakai baju gini gitu. Ya udah, tiba-tiba lu jangan-jangan di brainwash ya, ikut aliran sesat ya, ikut inilah, pertanyaan timbul tuh banyak banget. Terus banyak DM dari teman-teman, jangan tergesa-gesa deh, jangan menggebu-gebu. Aku cuma ditidurin gitu doang, nggak ditutupin pakai kain, nggak diapain, cuma pakai dress itu doang. Di mimpi itu aku bisa lihat jasad aku, ada mama aku sama kakak ipar aku sampai bilang, tutupin dong pakai kain gitu, jangan digituin aja. Terus nggak ada yang bisa dengar. Nggak ada yang bisa dengar, terus nggak ada yang ngedoain juga atau bacain Yasin atau apa gitu. Semuanya cuma foto aku, terus kabarnya Kartika udah meninggal. Di mimpi ini? Di mimpi itu, dan jelas banget. Di saat itu aku bilang, ya Allah doain aku dong, ini dong. Aku tuh complaining terus-terusan tuh. Selesai mimpi, bangun. Dan lu mengingat mimpi itu ya, Po? Nangis, aku takut, basah, keringat semua. Terus aku waktu itu kebetulan tidur sama manajer aku bilang, Teh, aku mau berhijab. Saat itu juga? Saat itu juga. Aku nggak mau meninggal dalam keadaan itu. Aku mau meninggal kumpul sama orang-orang yang baik. Aku mau meninggal didoain. Masya Allah. Karena pernah terjadi di kehidupan nyata aku melihat kejadian itu juga gitu. Dan itu memang di kehidupan nyata terjadi. Gitu. Ya ampun. Gue sedih loh denger ceritanya. Ya, gue baru dengar cerita ini. Jadi pada saat itu aku yang kayak ngerasa kejadian banget lah. Ada salah satu kehidupan real gitu terjadi, iya juga ya. Ternyata kita itu bagaimana lingkungannya kita gitu. Betul. Bagaimana kita stay atau apa. Pada saat itu manajer aku ketawa-tawa aja kan. Karena aku sebulan sebelumnya tuh baru ngomong, sahabat aku datang pakai jilbab. Aku cobain, cantik detik. Oh, aku sombong banget. Gak mungkin lah gue pakai jilbab, rambut Seminggu gue. sebelum kejadian itu? Sebulan. Rambut lu yang... Rambut gue lagi bagus-bagus ya, badan gue lagi perfect. Oh, sombong deh pokoknya. Gak mungkin gue pakai jilbab. Aduh, tar dulu deh ya, gitu. Tiba-tiba datang hari itu, harusnya aku dapat libur mau jalan-jalan, berangkat ke Bali kalau aku nggak salah. Aku cancel, aku mau niat langsung mau umroh. Terus aku udah pelan-pelan di lokasi syuting tuh kayak digiring. Tiba-tiba di di Instagram tuh ceramah-ceramah. Terus keluar tentang kewajiban kita menutup aurat, tentang kewajiban perempuan. Terus kayak Allah itu memberikan pasangannya cermin dan lain sebagainya. Tuh aku baru tahu diri dan malu diri bahwa selama ini aku berpikir aku baik tuh aku nggak sebaik itu. Gitu. Jadi, ya Allah, jadi udah. Di ujung kegalauan lu, justru Allah masih sayang sama lu. Iya, terus udah gitu aku sempat lagi tuh ketemu lagi sama orang lain gitu sebelum ketemu sama Habib. Orangnya justru kayak, aku bilang kayak, gue mau pakai jilbab nih. Oh nggak perlu lah katanya gitu. Kalau ini masih proses tuh? Iya. Justru dia melarang gitu, nggak perlu lah katanya, ngapain lah, nggak usah terlalu begitu banget gitu. Cuman di saat itu aku mikir kayak, oh ini bukannya aku cari nih gitu. Terus ya udah, saat itu juga udah mikir sih akan konsekuensinya, hilang pekerjaan, hilang lingkungan. Udah langsung kepikiran gitu. Lalu ambil itu semua. Soalnya kan aku 180 derajat berubah. Banget. Jangankan orang lain, makanya setiap orang lain ngejudge tuh aku cuma senyum aja. Karena keluarga sendiri pun kaget sampai dikirain aku ikutan aliran sesat. Dikira iya. Karena aku pakai jilbabnya kan yang pertama, hari pertama tuh lilit. Hari kedua aku ngeliat di TV, loh kok gue masih kelihatan lekuk tubuh gue ya gitu. Terus hari keduanya aku langsung pakai baju gini gitu. Ya udah, tiba-tiba lu jangan-jangan di brainwash ya, ikut aliran sesat ya, ikut inilah, pertanyaan timbul tuh banyak banget. Terus banyak DM dari teman-teman, jangan tergesa-gesa deh, jangan menggebu-gebu, jangan. Justru tuh hijrah itu tuh memang berat gitu. Aku terlihat dikemasnya, wah hijrahnya indah ya gitu. Enggak banget. Perjuangan banget untuk menjelaskan diri aku yang baru, untuk menunjukkan bahwa sebenarnya aku tuh beneran gitu loh. Iya. Yang menggoda untuk kembali banyak lari banget. lagi tuh banyak dalam istilah kasarnya. Setan dalam bentuk nyata tuh ada jelas ya. Nyata banget, asli itu. Aku tuh nggak segampang itu banget. Makanya pas pada saat justru teman-teman aku yang berbeda keyakinan yang mensupport pada saat itu, yang sesama muslim gitu ya, pada saat itu justru mereka meragukan aku dan menyepelekan gitu. Justru yang berbeda tuh, keren kok, lu tetap cantik seperti lu biasanya, lu seksi bukan karena fisikly lu, tetapi lu seksi karena diri lu yang menunjukkan keseksian itu sendiri gitu. Jadi
Masya Allah sih, jadi makanya aku bilang kayak banyak banget mengajarkan. Nah, pada saat itu tuh udah mikir, ya udahlah kalau gue nggak dapet jodoh nggak apa-apa. Soalnya Bo, sampai udah pasrah sepasrah-pasrahnya. Makasih Oli. secara udah diumbar gitu ya, udah diobral, nggak laku. Iya, Gitu ya, mikirnya gitu, bener gak? Gue udah obral nih gitu, nggak laku sama sekali. Maksudnya susah mencari. Ternyata yang terbungkus rapi itu yang dicari. Alhamdulillah. Nanti kita akan cari tahu ya, bagaimana proses dari hijrahnya, mempertahankannya, dan juga bagaimana proses kenal dengan sang Habib yang suami tercinta sampai saat ini. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Buka-Buka. Apa aja dibuka. Andai selama iklan ada CCTV di sini dan bisa disiarkan juga. Iya. Dan sebenarnya kenapa ini menjadi deep banget karena ini nggak pernah diceritain sebelumnya sama Kartika. Yang tadi yang proses hijrahnya itu mimpi melihat ada sosok Jasad jenazah sendiri tak tertutup dan semua malah selfie, foto-foto daripada mendoakan. Itu kayak ditampar ya. Wah. Lu bisa gini kalau lu nggak balik gitu ya. Pasti begitu. Terus dengar kajian juga gitu kan. Kalau dulu kan mikirnya kalau kita jadi anak baik sama orang ya udah selesai gitu. Ternyata nggak sampai. Ternyata pelajaran nggak sampai di situ doang. Ternyata kita punya kewajiban sebagai manusia dan akhirnya kenapa aku bisa hidupnya sekarang berarah? Karena sebenarnya dalam setiap agama kita itu dijelaskan tujuan hidup kita tuh apa. Ya, gitu. harus ada tujuan dan akhirnya apa, iya. Ada pegangan, jadi hidupnya nggak hampa gitu. Kenapa orang bisa berakhir dengan sampai bunuh diri atau apa, frustasi? Karena nggak ada pegangan dan memang nggak tahu panduannya itu arahnya kemana. Dan itu pernah terjadi sama dia. Iya. Tidak ada pegangan ketika ada di Asli. persimpangan itu kan. Dan kasih sayang dan kesempatan itu. Peka, alhamdulillahnya gitu. Makanya sekarang yang aku takutin adalah jangan sampai Allah cabut nikmat itu. Iya, Jangan mempertahankannya itu yang sulit. Untuk ada di titik itu menjaga nikmatnya Allah itu yang aku harus benar-benar apa ya? Aku sempet kok kalau pergi waktu itu pernah sama Habib ke lingkungan aku. Terus tiba-tiba pandangan orang berbeda, orang kayak gimana, terus ada rasa manusiawi yang timbul gitu. Kayak dulu juga gue jadi center of attention kok, dulu juga gue begini kok, begitu kok gitu. Akhirnya sempet goyang tuh. Akhirnya aku alhamdulillahnya langsung sadar. Untungnya ada guru di rumah cerita sama Habib. Terus bilang sama Habib bahwa Habib kayaknya aku belum ready ya. Bagus kata Habib. Bagus hari ini kamu kesana sehingga kamu tahu porsi diri kamu. Sehingga kamu sadar dan jangan, kalau emang kamu gak mampu jangan. Bukan malah disuruh. Masya Allahnya lagi Habib itu guru. Dia ngajar di mana-mana gitu ya, tapi dia ketika di rumah itu dia tidak menjadi sosok seorang guru yang biasa aku temuin. Sebelum aku kenal dulu juga yang galak, yang tegas, yang apa. Tapi kalau sama aku tuh Habib lebih ke kayak, ini panduannya, kamu tahapan prosesnya kamu sendiri yang naik kelas. Saya tidak akan paksa kamu untuk kamu harus belajar agar kamu bisa naik kelas. Kamu harus sampai di kelas ini sekian lama, nggak ada. Dan kamu mensyukuri mendapatkan pasangan seperti itu yang bisa saling mengingatkan ya. Alhamdulillah. Tapi proses kenalnya gimana sih itu? Iya sih. Kenalnya tuh lama, jadi Habib itu dikenalin dulu, sebenarnya katanya pernah dikenalin, cuman aku nggak inget justru sama Raffi. Oh, lu banyak nggak inget ya? Kawin kapan lu nggak inget, lu kapan kenalan sama lagi lu nggak inget. Tapi alhamdulillah masalah ini aku ingat. Tapi ya, Habib itu kan kenal banyak artis juga kan? Iya. Pernah ketemu sebetulnya? Pernah ketemu, tapi aku zaman dulu kan kayaknya apaan sih gitu ya, maksudnya jauh lah dari hal yang kayak gitu. Dan apalagi aku minder mau sendiri gitu dengan pakaian aku, nggak mungkin aku mau duduk sebelahan gitu. Nah terus tapi pernah waktu itu nanya justru kayak, Bib kenapa ya aku nggak dapet jodoh, maksudnya belum berjodoh-jodoh. Oh jadi guru dan murid nih awalnya? Iya, karena mama aku juga sharingnya sama Habib. Terus lu nanya tentang jodoh? Iya, terus kata Habib. Tapi Habib tuh dulu kaku banget. Kaku abis, terus kayak yang, ya lu kayak Tarzan gitu. Bahasa Tarzan itu dari Habib sebenarnya. Terus dia cuma ngomong gitu aja udah. Iya, terus lu mau minta yang baik, lalu aja belum bayarin Allahnya. Gitu. Iya, tapi sesaklek itu biasanya ngomong Habib? Sekaku itu. Terus dia bilang gini, pakaian lu ya bener. Perempuan tuh jaga harga diri, gitu. Terus kayak, Bib, itu dong Bib, mau ketemu, mau nanya, ngobrol gitu ya. Enggak, pakaian lu nggak bener gitu. Terus kasar banget, aku sampai bilang, Teh kenapa sih Teh itu Habibnya kasar banget, udah aku nggak mau
Nggak mau nanya lagi gitu. Kayaknya itu kayak kisah Rangga dan Cinta deh. Rangganya tuh jutek-jutek gimana? Tapi masalahnya pertanyaan aku, Habib juga memecahkan gelas nggak biar gaduh? Akhirnya terjadi komunikasi yang intens karena pertanyaan itu. Karena mama. Oh. Mama ngabarin Habib alhamdulillah Mama kamu nih. mau sama Habib atau gimana? Kasihan Masa bapak jadi aku dong.